أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد, alhamdulillah kembali malam ini kita dapat ketemu kumpul di aula kita ini untuk melanjutkan kajian kita Hilyatul Tilawah yang insyaallah ini tinggal 2 pertemuan lagi sebelum khatamnya malam ini. Kemudian insyaallah malam Selasa depannya kita akan lanjutkan Hilyatul Tilawah dan juga kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karena Al-Imam Abu Zakaria Yahya Al-Syaraf. Kita hari ini situ maju dua kali kan? Nyata. Kita ucapkan alhamdulillah akhirnya ini karena tentunya terdapat taufik hidayah dan inayah Allah. Kita tidak dapat duduk, kita tidak dapat kumpul di tempat ini kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah malam ini kita membaca dari Fihrusul Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifahnya satu hadis yang paling akhir kan. Jadi silakan juga yang punya kitabnya tanggali, kita tumpang membaca Fihrusul Ahadits An-Nabawiyah Asy-Syarifah ini tanggal malam ini selawati. Kemudian kita lanjutkan Fihrusul Alam. Kemudian kita lanjutkan dalam Fihrusul Masadir wal Marajid yang keduanya ini. Nah, tinggal indeks katalog daftar nama-nama tokoh dan kitab-kitab rujukan pun insyaallah untungnya dibayar dalam ilmu kita membacanya ini. Sedangkan buka kitabnya halaman 100 hadis yang terakhir. Nah, sebelum kita membaca, mari terlebih dahulu kita memperbaharui niat kita bahwa yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala, hanya karena untuk mencari menuntut ilmu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niat yang lain di dalam hati kita, hanya itu yang kita niatkan. Kemudian terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyayikh kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, terlebih Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Dr. Asy-Syaikh Ilham Muhammad Syafaqi yang kitab-kitab yang kita pakai kajiannya dalam kajian-kajian kita. Kemudian ulama-ulama kita, rawi-rawi dari hadis yang kita baca, kemudian tokoh-tokoh yang kita sebutkan nama-nama mereka ini di dalam Fihrusul Alam, tokoh-tokoh mu'allifun, tokoh-tokoh pembuat orang kitab-kitab yang dibutuhkan, dan semuanya ulama-ulama kita dan sebelumnya secara amah kaum muslimin muslimat kita hadiahi kedatangan dengan kajian yang kita baca ini. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini Allah kabulkan segala hajat kita, Allah berikan cita-cita kita, Allah mudahkan yang mengumpulkan hafalannya, Allah mudahkan yang hendak kajian, dan Allah mudahkan kita untuk mengulang hafalan kita hingga akhir hayat apapun pekerjaan kita pada depannya. Dan juga kita hadiahkan khususnya kepada para pejuang di dalam pejuang FPI yang penuh kita, mudah-mudahan
mudah-mudahan berkah husnul khotimah, mudah-mudahan surga tanpa hisab, dan kita dari tujuan untuk kegiatan keberatan untuk niat ini, untuk niat yang baik-baik, dan apa-apa yang diniatkan oleh asbabuna as-salihun dan yang soleh-soleh al-fatihah. Hadis yang terakhir, yuqalu li sahibul Quran iqra wartaqi wartil. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah wartaqi. Jadi di catatan lain ada yang mengatakan iqra warqa, artinya ya naik keluar, bacalah dan naiklah dan tartillah bacaanmu itu tadi. Jadi tiap-tiap ini kita sudah bicara panjang lebar juga pada pertemuan sebelumnya, kita hanya mengulang saja. Tiap-tiap kita bayangkan, tiap-tiap ayat yang kita baca itu meninggikan derajat kita kelak di akhirat di dalam surganya Allah. Oleh karena itu, hendaknya selama itu kita memungkinkan bagi kita dan kadang menyebabkan kita melalaikan tanggung jawab kita yang lainnya, banyaki mengaji dan menyatakan minimal kalau dikasih biar semalam pagi Sabtu apa Imam Nawawi, minimal banget yang ada di dalam kitab paling minimal tiap 2 bulan 1 kali khatam. Itu paling minimal yang ada di dalam kitab biar. Kalau yang kawat tingkatkan level berikutnya, ya. Apa itu tiap bulan khatam. Nah ini kalau kau dipertahankan istiqomah hingga akhir hayat, lebih pada itu banyak lagi, ya kan? Kita paling ada takut ceritanya kita udah bicarakan, ya saja ulama-ulama kita yang tiap hari khatam, ada yang tiap harinya 24 jam paling banyak 8 kali khatam. Di Imam Nawawi itu yang paling banyak. Bayangkan di akhirat karena kita ini hendak derajat kita ini, bayangkan dalam informasi kita menyemangati kita untuk membaca, mengaji, mengulang hafalan. Kita kada tahu kayak itu atau kada cuma bayangkan menakut-nakuti supaya kita makin banyak mengaji. Bayangkan kita ini hendak ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah. Tapi ya Allah, coba kau bacakan Al-An'am takuntal tadi jadi naik derajat berikutnya. Nah, ternyata di derajat di tangga yang itu aja kada tahu naik level lagi. Nah, kita kan hendak naik level. Ini bukan yang main game Jakarta tujuh naik level loh, kada hendak lah kita naik level di dalam surga. Nah, kali banyak mengaji. Alam. Ya, itu tadi yang paling akhir. Silakan yang punya kitabnya sudah tanggal ini. Depan. 23. Kalau ditimbang 2 tanggalnya, yang mana yang lebih tinggi letak tanggalnya? Jadinya ada tinggi ya kan? Kalau ingat itu bukti kita bahwa memang bangga dengan penanggalan kita. Dia membaca nama-nama halaman 416 halaman. Yang pertama di halaman itu Muhammad Hilal Al-Abdi
al-Anbiyari pakai fathah lah maksudnya ganti di halaman 240 itu fathah. Muhammad Hilal al-Anbiyari. Yang kedua Abu Zahid al-Khaqani. Yang ketiga Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, Imam Muslim yang memiliki kitab Sahih Muslim bin al-Hajjaj. Yang bawahnya lagi Mu'adz al-Juhani radhiyallahu anhu. Bawahnya lagi Abu Musa al-Ash'ari, nama beliau adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Bawahnya lagi Musa bin Ubaidillah al-Khaqani. Di bawahnya lagi Ibnu Mihran Ahmad bin al-Husain al-Asbahani. Di bawahnya Nasr bin Asim. Di bawahnya An-Nawas bin Sam'an. Ini nama-nama tokoh yang nama-nama beliau disebutkan dalam kitab ini. Halaman pertama yang disebutkannya kalau dilihat kalau keulang pada disebutkan lagi apa halamannya. Jadi kita ini mengumpulkan nama-nama ulama ini berharap kita pun dapat barokahnya mereka. Apalagi kita mau baca ceritanya dikit menyebut namanya pun insyaallah kita dapat. Kemudian selanjutnya kitab-kitab yang ditunjukkan halaman 419 yang 121 sampai dengan 125. Jadi pertemuan akan datang pertemuan kita baca pertemuan empatnya kita 121 sampai dengan 125. Yang pertama Mughnil Labib an Kutubil A'arif, karangan Abdullah bin Yusuf bin Hisham al-Ansari. Mughnil Labib an Kutubil A'arif 122 Muqaddimatani fi Ulumil Quran. Yang di bawahnya Al-Muqni' kitab Al-Muqni' fi ma'rifati rasmi sahibi ahli al-amsar, dengan al-Imam Abu Amr Uthman bin Sa'id ad-Dani. Al-Imam Abu Amr ad-Dani. Nama judul kitabnya apa? Al-Muqni', itu judul kitabnya. Dibicarakan apa di dalamnya? Pengetahuan tentang Rasul Utsmani jiwa. Kitabnya sebagian tentang itu. Di bawahnya lagi Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Usul tafsir dan ulumul Quran itu juga ilmunya kan. Manahilul Irfan. Manahilul Irfan. Bawahnya 125 Munjidul pengarang kitabnya tadi Manahilul Irfan Muhammad Abdul Azim Al-Zurqani. 125 Munjidul Muqridin wa Mursyidul Talibin. Munjidul Muqridin wa Mursyidul Talibin. Pengarangnya Muhammad bin Al-Jazari, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Imamnya para ahli tajwid dan qiraat. Yang dikatakan andai ada yang bikin kitab tajwid bersudi daripada beliau, menyalahi apa yang ada di kitab beliau, nyata luputnya, nyata salahnya. Karena beliau itu dikatakan hakikul fan, pentahqiq dalam bidang ilmu ini tadi. Kalau ada yang lain memadahkan menyalahi beliau, maka kalau di kita dalam bidang hadis itu ada ulama hadis belakangan yang menyalahkan Al-Imam Al-Bukhari, menyalahkan Al-Imam Muslim. Macam itu juga kalau ada orang bikin kitab tajwid tapi menyalahi apa yang ada di kitabnya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Kepada kelompok pengaji silakan menunjukkan kajiannya malam ini di halaman 388 hingga halaman 392. Yang lain yang punya kitabnya yang ada silakan buka HP-nya untuk melihat PDF-nya. Terakhir maju ini namanya ya, alhamdulillah untuk kita yang 10 kali kejadian yang pinjam buku.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari kajian kita sebelumnya mengenai tentang kaidah Rasam Usmani. Yang materi selanjutnya itu halaman 388. Qaidatun babu ma fihi qira'atani wa rusima ala ihdahima. Kaidah bab tentang apa yang ada di dalamnya dua bacaan dan ditulis dengan salah satunya dari keduanya. Wa tanhasiru hadhil qa'idatu fi thalathati aqsamin. Dan tercakup ya Ustaz. Dan tercakup dan tercakup pada kaidah ini pada 3 macam atau bagian. Yang pertama, ma fihi qira'atani wa rusima ala ihdahima ikhtisaran. Apa yang ihdahima huma. Bujur Ustaz, bujur. Ma fihi qira'atani wa rusima ala ihdahima ma fihi qira'atani wa rusima ala ihdahuma ikhtisaran. Apa yang ada di dalamnya ada dua bacaan dan ditulis hanya dengan salah satunya secara terbatas. Yang kedua, ma fihi qira'atani wa rusima rasman wahidan shalihan lahuma. Apa yang di dalamnya ada dua bacaan dan ditulis dengan salah satu rasam atau dengan satu. Oh ya. Duanya. Sudah tahu. Yang ini artinya toh. Apa yang ada di dalamnya dua bacaan kayak apa tadi? Dan ditulis hanya satu macam tulisan. Nah, tapi bisa menampung keduanya. Yang ketiga, ma fihi qira'atani wa rusima fi kulli mushafin bihasbi qira'ati misrihi. Apa yang di dalamnya ada dua bacaan dan ditulis berbeda pada tiap mushaf per kota mushaf. Oh. Tulis Makkah, Madinah, Syam sama dengan Basrah dan Kufah. Ada 5 kota, tapi dalam Kufah itu ada 3 imamnya, yaitu totalnya 7. Ya. Jadi untuk kota lain yang 4 itu buting. Kufah itu ada 3 imamnya. Itulah yang mendalikan artinya. 4 kota ini apa tadi? Makkah, Madinah, Syam, Basrah. Kemudian Kufah ada 3 imamnya. Apa? Imam Kitab, Imam Asim bin Abi Tanjur al-Kufi, Imam Ali al-Kisai al-Kufi, Imam Hamzah bin Habib al-Zayyad al-Kufi. Jadi ada 3 imam yang Kufah, yaitu yang 7. Ya. Awalan
rasmun ma fihi qira'atani wa rusima ala ihdahuma iktisaran. Yang pertama, rosam apa yang ada di dalamnya dua bacaan dan ditulis hanya dengan salah satunya secara secara terbatas. Mindalika itu artinya apa sih? Yang demikian. Mindalika yang demikian itu diantaranya. Diantaranya sirata ya basutu. Kita sudah membagikan lagunya gimana kalau yang di YouTube itu udah dibuka. Beliau berarti dengan apa? Sin. Sirat. Sad. Kawalan mengambil keduanya kayak Bisa. Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin. Kau paham anaknya keduanya? Paham. Kau paham anaknya keduanya ada kan? Tapi diketahui dengan apa? Dengan alaki walaupun itu pakai Sod. yang penting ingat kita tanda yang kecil tambahan apapun atau tanda pun apapun yang kecil itu adalah ijtihad ulama dan merupakan Tambahan. Jadi hakikat awalnya pakai Sod. dalam maksudnya laku waw kecil itu tambahan ulama ya pahami itu maka kalian paham tadi apa itu padahal ada dua bacaan tapi dalam hak berbeda dibuat dengan bacaan yang lainnya itu tapi nanti diketahui dengan alaki tatap muka membaca mulut ke mulut ya lanjut Bil Baqarah pada surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian bastotan itu kan biasanya ada sin kecil di atas. nah itu tambahan juga itu tambahan juga itu dilihat ulama untuk memandai kita bacaan kita imam kita ini loh adalah bahkan kodenya itu lebih tinggi atau lebih rendah itu pun ada maknanya yang dilihat ulama kenapa jadi dianggap lebih tinggi biasanya atau kenapa dianggap lebih rendah di bawahnya ada maknanya kenapa itu Allah di bawahnya ada yang ya lanjut Fil A'raf di surah Al-A'raf ayat 69 wal masaytiruna musaytir G musaytirun sama dengan musaytirun. tapi hanya pakai Sod. yang asli kalau yang udah bertambah Ini ada sin kecil. itu tambahan berlebih makanya apa itu kita ulama kadang-kadang menambahkan gerakannya kayak itu dua Apa ini mulo ini tulisannya mu pada ma. karena ada dibedakan tanda ini adalah tambahan dan ulama itu kadang-kadang menambah wahyu kita kalau nanya kayak itu dua karena dipadakan kita kan bingung bedakannya mana Gila sih. Ini domba kan curut. Domah. Ini domah. Wa bimusaytirin. Nah, itu bisa dengan bacaan shad dengan sin bisa juga bimusaytirin. tapi tidak boleh digabung jadi kita gabung imamnya insyaallah kita awal tahunnya lebih dalam Kutiba bil shadi ditulis dengan shad. Ikhtisaran 'alaiha dibatasi atasnya huruf shad tadi. Kulo hafil makanya alaih Wa taghliban li janibiha ala qiraati ukhra. Pelatih ini. Dan memprioritaskan mengalahkan kita mudahnya bagi ya itulah. walaupun bacaan itu ada dua ya tapi Ya. Minjem. Bismillahirrahmanirrahim. Sanian yang kedua
rasmu ma fihi qira'atani wa rusima birasmin wahidin salihan lahuma. Yaitu rasam yang memiliki dua cara baca atau qiraah dirasamkan dengan satu rasam yang membuat dua qiraat yang berbeda. Tadi terkonsiliasi. Iya. Yang tadi Apa apa yang di dalamnya apa yang ada di dalam, yang di dalamnya ada dua bacaan dan ditulis dengan satu macam tulisan yang bisa menampung keduanya. yang bisa Tapi mana kan pakai itu kan Bapak Iwa. Apa tadi nyampetin dengan aja. konsiliasi. Wa katsirun fil Qur'an wa rubbama la takhlu ayatun minhu. Banyak terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu warbama dan kadang-kadang tidak kadang-kadang mungkin Tapi ternyata maknanya ada ya. Cuma untuk menggambarkan banyaknya aja kita mungkin lah. Bahkan mungkin yang beliau ucap tidak ada yang lewat ayat kecuali ada sebuah kaidah ini tadi. Ya, tapi pada faktanya ada aja. Misalnya, apalagi kita hanya membaca misalnya yang 7 aja. Kalau yang 7 aja kan mungkin yang 10 ada lebih pada itu ada aja ayat yang ada karena kaidah ini. Mungkin yang tadi apa? Iya kak, na'budu itu kena ayatnya kerja karena ini yang kaidah ini tadi. Ya. Bahkan di kitab cek Faidul Barakah dalam kitab sejarah itu kitab tentang soal jamaat ada ya kadang la khilaf ada aja ayat itu walaupun kebanyakannya memang ada tapi kadang-kadang kita temui juga kata-kata itu la khilafahnya tidak ada perbedaan pendapat dan bukan ada perbedaan pendapat maka pencatatan ayat itu tidak ada juga terbuat dari ini tapi cuma ini untuk memberikan kita bayangan banyak banget nah inilah kaidah ini terpakai ya. min dzalik diantaranya yaitu Maliki Yaumiddin, rusima biduni alifin ba'dal mim, yaitu dirasamkan atau dituliskan tanpa alif setelah lam. Mim. Al-Fatihah. Waqad qara'a Asimun wal kisaiyu wa Yaqubu wa Khalafun Maliki wa qara'a al-Baqun Maliki undur An-Nashr Dia membaca dengan panjang adalah bacaan Imam Asim Kisai. Jadi kalau kita membaca dengan bacaan beliau ini tadi baik dengan hafaznya ataupun dengan syukurnya mimnya panjang tapi apapun selain yang kita ini seperti yang namanya Al-Imam Nafi' Al-Madani Al-Imam Al-Fatih Al-Maki kadang-kadang nama beliau maksudnya Al-Maktun yang lainnya membaca dengan biduni alif dengan pendek yaitu dia bacanya Maliki Yaumiddin ya lanjut. Contoh lainnya wa ma yukhadi'un biduni alifin ba'dal kha, yaitu tanpa
alif setelah kha. Baca urutannya dua. Waqad qor waqad qara'a Nafi'un wa Ibnu Katsir wa Abu Umar. Abu Amr. Kalau Umar itu kan pakai waw. Iya. Kalau Tadi kan. waw, Abu Amr. Abu Amr. Dan juga kalau kita bacakan onek dibaca waktu munafik terus harusnya ada itu jangan yang ketinggalan. Amr tuh kenapa ada waw ujungnya untuk membedakan dengan Umar itu ya tujuannya kita bacakan tulisan dari dalam bacaan yang munafik yang ya alif. Nah, paham maksudnya? Ini ucapan itu kan ada ketinggalan faktanya. Tapi alif, kenapa alif ini tuh ada dibaca apa-apa? Ternyata mungkin di antara hitungannya membedakan dengan minggu kalau pada berbalik. Bayangkan kan ada alif. Non minggu ya mungkin itu wallahu a'lam min hadhihi al-sofiyah. Ya apa tadi? Waqad qara'a Nafi' wa Ibnu Katsir wa Abu Amr ya. Wa ma yukhadi'un wa qara'a al-bakun wa ma yakhda'un. Undur an-nasyr. Lihat kita an-nasyr kedua nah, jadi Coba. ada yang tadi kan membaca dengan maliki mimnya nggak ada balik. Kalau ada yang mimnya balik nggak ada tebut bacaan yang membaca pendek. Paham maksudnya lah? Kalau ada yang maliknya itu balik dulu itu pada balik kalau bawah bacaan Siapa? Ini kan pendek. Tapi kalau di dalam itu ada balik ulama tinggal untuk memudahkan tinggal tambahin tanda petik itu ya. Kalau bayangkan itu gundul itu kalau menampung keduanya ya, baik yang panjang ataupun yang pendek. Tapi kalau alif dulu dan kalau menampung yang pendek ya. Kalau Anda yang alif dulu ya, kita baca maliki ya kan, tapi kalau balik berdua awalnya dibaca pendek tidak mungkin lagi ya kan. Tapi kalau kan balik ya kan, kalau orang nampung keduanya awal ya kan, kalau dibaca pendek itu tinggal harokatnya, kalau dibaca panjang tinggal ulama untuk mana itu tinggal gitu ya. Bahkan kalau membuat bacaan yang syadzahnya malaka yaumaddin, malaka maka tidak nabi, tapi itu bukannya mutawatir yang diboleh untuk dalam sholat. Kalau ada salah ada itu bacaan itu malaka yaumaddin, malaka yaumaddin yaumanya jadi maf'ul terbuat juga syadzahnya bukan cuma maliki bahkan ada yang malaka yaumaddin. Nah yang dibuat yang ketiga itu yang panjang atau yang pendek itu masih boleh lagi, boleh dibuat panjang atau alam kalau sebenarnya bedanya kita tunjuk buka belakangnya. Kemudian wa ma yukhadi'un kada ba'alif untuk membuat bacaan apa ayatnya yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un, atau ada yang baca dengan yukhadi'un keduanya yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un. Coba maksudnya. Nah, halaman 3 sebagainya. Nah, halaman 3 itu. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada yang membaca yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una. Nah, itu adalah wa ma yukhadi'una, bedanya dengan wa ma yakhda'una. Bayangkan kalau balik dulu. Dan awalnya menampung bacaan wa ma yakhda'una. Ya. Wa ma yakhda'una illa. Kita bicarakan yang itu yang adalah yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una. Wa ma wa ma yakhda'una. Kalau kayak gini yang yakhda'una kawa. Kalau dibaca yukhadi'un kawa. Ya, tinggal kayak ini.
Ya. Kalau di alif dulu wama bifodion. Kaulah membuat bacaan yang bunyinya kata kau lagi kan kata kau aja lagi. Ya, lanjut. Contoh selanjutnya wa ma fa'azalahuma wa faz wa fa'azalahu wa fa'azalahuma biduni alifin ba'dal zai. Kalau bacaan kita apa bacanya? Kalau alif dulu tanda petik itu pindah ulama ya tambahan lambang-lambang rumus namanya tingkatnya rumus namanya lambang. Kalau di alif dulu dari bawah ke bawah terbuat yang tasdid ya. Ya lanjut. Wa ra'ufun biwawin wahidatin. Kalau orang ini baca syokah, kalau orang yang baca innahu bihim ra'ufur rahim. Innallaha ra'ufur rahim. Jadi ra'uf itu kan panjang. Bacanya kalau baca kita panjang ya, aku panjang. Ada yang baca yang yang ketiga. Salisan ma fihi qira'atani wa warada birasmaini ala hasabi kulli minhuma. Dua bacaan dan tetap ditulis dengan kedua rasm tersebut tergantung pada mushafnya. Contohnya wa qalu takhadha fil Baqarah ayat 116, kutiba fil mushafis Syami, ditulis dalam mushaf Syam, qalu bila wawin tanpa waw. Wa fi baqiyah wa qalu bil wawi wa bihuma ru'yah wa bihima quri'ah, dan keduanya itu dibaca. Ya, jadi kalau yang ini kan udah tergantung apa udah kena kawadi buat dalam satu tulisan yang menampung keduanya dengan qalu takhadallah wa qalu takhadha dengan qalu takhadha. Kalau lah waktu dikajar antara ada dan tiada ada awak lain jadi huruf mat tadi ya. Kalau dibaca dengan lambang kata petik hidup. Tapi kalau udah tergantung pembuangan ada waw dengan kata waw itu ada awak, jadi itu tergantung mushafnya dia kota dibagi kemana. Jadi ada mushaf yang dibagi ke tempat ini pakai waw, ada yang ada. Nah itu tergantung mushafnya. Kalau dikatakan ini kutiba yang mushaf Syami bila wawin mushaf Syam tanpa waw, berarti baqiyahnya itu apa tadi? Ada berapa kota tadi? 5. Kalau yang Syam tanpa waw, berarti yang 4 ini pakai waw. Apa aja itu tadi? Ya balik ya. Makkah, Madinah, Basrah. Nah itu pakai waw. Ya, yang tanpa waw hanya mushaf Syam. Nah, jadi ini memang udah ada mushafnya lah, bukan cetakan ini yang ada tapi mulai dulu. Ya lanjut. Wa ausa fil Baqarah aidan ayat 132, kutiba fil mushaf al-imam wal madani wal syami bil alifi bainal waw, ditulis dalam mushaf al-imam dan Madinah Syam itu ditulis dengan alif di antara dua waw itu. Wa fil baqiyah wa wassa biduniha tanpa alif. Bihuma quri'ah, dan keduanya itu ditulis dibaca. Jadi kalau disebutkan mushaf imam berarti yang memang mushafnya yang awal yang pegangannya ya itulah yang salin kemudian dibagi-bagi. Yang kalau disebutkan yang ada kota ini Madani itu Madinah, Asyami, Syam, berarti ada 3 lagi ya baqiyahnya. Jadi kita perlu pikirnya itu cepat, apalagi kalau baca kitabnya ya kita ngaji qiraat ya insyaallah akhir tahun atau mungkin awal tahun kita mulai. Jadi tentang kalau kita menyebutkan al-baqun, baqiyah, atau sifat loadingnya kita menyebutkan apa aja al-baqiynya itu tadi. Ya lanjut. Wasyari'u bi Al-Imran ayat 133, kutiba fil mushafil makki wal iraqi biwawi qabla sini, ditulis dalam mushaf Makkah dan Irak dengan waw sebelum sin. Wa fil madani wasyami wal imami sari'u bihadfiha
dengan membuangnya, dan keduanya dibaca. Kalau al-i'raq ini apa? Al-i'raq ini berarti Kufah. kalau coba yang kotak di antara yang 5 disebut tadi itu nah di mana yang letaknya di Irak? Kufah. Kufah. Kalau Basrah mana? Basrah. Irak juga lah. Coba cek ya nak, coba cek Google ini. Basrah, Baghdad. Kadang yang sebut kayak inilah ada istilahnya itu al-harmiyan. Kalau al-harmiyan itu artinya dua tanah suci, berarti maksudnya itu Maka Madinah. Maki Madani itulah maksudnya. Kalau al-Iraq ini kita perlu cek Google dulu kota mana aja tadi yang letaknya di Irak itu tadi. Nah, jadi ini pengetahuan biografi pun pakai juga jadi kan kita tahu kotanya itu di mana. Al-Harmiyan, dua tanah suci, al-Maki, al-Madani. Nah, kalau disebut al-Kufiyun berarti 3 imam tadi. Inilah 3 imam siapa? Asim, Ali, Al-Sadi dengan Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Itu al-Kufiyun istilahnya. Kalau al-Akhawan itu Ali dan Hamzah. Nah, itu al-Akhawan istilahnya. Ya, lanjut. Wa bisuburi fi Ali Imran ayat 184 kutiba fil mushaf syami biba ijari. Ditulis dalam mushaf Syam dengan ba jar, ba huruf jar. Wa bila ba'in fil baqiyah, dan tanpa ba dalam al-baqiyah. Wa zuburi wa bihima quri'ah, dan keduanya dibaca. Wabis zuburi dengan Waz-zubur. wal amtilah fi hadrat dan fi ayat contoh dalam ini banyak. Selanjutnya yaitu al-faslu tsalitsu al-farqu bainar rasmul mushaf wa rasm baina rasmil mushafi wa rasmil imla'i. Bab ketiga yaitu pasal ketiga yaitu pembahasan tentang perbedaan rasam mushaf dan rasam imla. Awalan hurufu tuntaku hurufun tuntaku wahia mahzufatun fil khatti nahwu balighal ka'bati fi suratil maidah wa ila fihim fi surati quraisy wa daud fi suratil baqarah wal lailu fi suratil baqarah. Sanian hurufu maktubatun wala. Yang pertama yaitu huruf-huruf yang dilafalkan dan huruf-huruf itu ketika ditulis di dalam imla itu dihapus. Di dalam rasam Utsmani. Tapi itu kalau bedanya dengan yang imla kan. Imla. Kalau imla kan ada istilah pembuangan itu tadi. Pokoknya bila panjang wajib ada alifnya. Contohnya Balighal Ka'bah. Mana ada kaidah imla baligh tidak ada pakai alif kan? Kalau kaidah imla wajib alif kan? Kalau kaidah imla wajib ini tulisannya. Nah, balighal Ka'bah hadiat balighal Ka'bah. Ini kaidah imla. Nah, balighal Ka'bah. Ini alif ini wajib ada dalam kaidah imla. Ada kaidah imla itu buang alif diganti dengan tanda petik ya. Ya, lanjut. Dan liilafihim ilafihim. Jadi itu ya kecil itu tambahan. Nah, itu istilah ulama. Kadawani ulama menambahi ya itu bergabung. Kalau kaidah imla kayak apa? Ada itu kata ilafihim. Kaidah imla pakai ya bergabung la fihim. Ini
andai ulama tua ini menambahi inilah yaknya alifnya apa yang kita langsung aja hukumnya apa? Malam apa hukumnya? Nah, ya hukumnya makanya ulama kada wani menambahi akhirnya apa? Yaknya kecil ya lain kan dikecilkan supaya kita tahu bahwa itu tambahan supaya jangan kita membacanya dengan pendek. Nah, ya lanjut. Dan Daud dan dalam kaidah imla itu. Kaidah imlanya kalau Daud ya Pak. Ini kaidah yang ada dalam mushaf lah yang merupakan wahyu. Daud itu kayak ini. Daud. Ini ya. Tuh kecil tuh tambahan ulama. Lihat ulama. Kalau kaidah imla judulnya gini. Padahal wawunya panjang. Daud. Allah ya kan kaidah imla. Daud ya Pak. Daud. Gitu ya kan. Baik kita kadang membaca Daud, ulama berijtihad menambahi tapi wawunya dikecilkan. Nah, itu lambang-lambang ijtihad ulama. Nah, tapi tetap wahyu kada boleh dibuat lalu dikecilkan. Ya. Al-lailu. Dalam kaidah Rasam Usmani itu lamnya itu tidak ada, tapi kalau di imla itu alif lamnya itu ada. Ya, jadi lamnya totalnya 2 puting. Nah, ya. Apalagi contohnya yang paling mudah dulu kan kita pahami kenapa jadi lamnya 2. Kitabun. Nah, kitab. Nah, kitabun kalau ditambah al kitabu ya kan? Kada hilang huruf pertama dari kata bendanya itu tetap ada ya kan? Kalau lailun, ini lailun. Nah, tambahi al inilah karena kata awalnya udah lailun awalnya lam ditambah al jadi double lam ya. Kenapa lam sebutnya itu pada wahyunya ya. Tapi kan ada pembuktian bacaan makanya ulama kadang menandak ijtihad atau tanda tambahan apapun itu. Nah, karena kadang ada hajat pada tempat itu untuk tambahan lambang. Ya, lanjut. Tanian hurufun maktubatun wala tuntaku nahwu mi'atun fi surati Namal la adbahan Mi'atun gimana mi'atun? surah An-Namal Footnote 5 footnote 5 Al-Baqarah ayat 259. ayat 259. Yang dianukan dan wabu yuha ada tempat lain tapi beliau hanya menyebutkan al-maudi'ul awal tempat pertama aja. Ya. La adbahannahu fi suratin Namal wa li syai'in fi suratil Kahfi wa ashku bathi fi surati Yusuf bi aidi fi surati Dzariyat wa min naba'in fi suratil An'am wa sa'urikum fi suratil A'raf wal Anbiya. Yang kedua yaitu huruf-huruf yang tertulis dan tidak dilafalkan, yaitu mi'atun. Jadi mi'atun itu dalam kaidah imla itu tetap ditulis mi'atun seperti di Rasam Usmani itu tadi. Begitu selanjutnya seperti la'adbahan dan Kalau la'adbahannahu kaidah imlanya ya Pak. Alifnya itu nak ada. Alif setelah hamzah la hamzah ya kan? Kita ada alif itu. kada ada alif. Ya. Nih. Ini yang ada di mushaf ya nih. La'adbahannahu ya. Ada banyak itu alif lihat. Ada satu. Ada alif. La'adbahannahu. La'adbahannahu. Itu la'adbahannahu. Alifnya apa faedahnya? Ada di tempat ini. Kalau kaidah jumlah kan perlu ini. Ya. Tetapi bacanya la'adbahannahu zabaha ana azbah ya. Tapi Allah mau ada alif, ya udah, ada boleh dibuang-buang. Alifnya itu kalau itu kan dibaca, kemudian alifnya mi'ah. Andai mi'ah tuh kayak meja. Nah,
ya mi ahyo bacanya alif, tapi Allah maunya alif, ya udah alif. Ya, lanjut. Wa li syai'in itu Ustaz sama kayak mi ahyo Ustaz. Ya tadi dibaca juga ya. Ada alif kalau kaidah imla ya apa? Li syai'in bersambung. Ya kan ada alif li syai'in. Sambung. Kaidah imla. Tapi Allah mau di ayat itu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dan bila insya Allah li syai'nya alif. Ya udah ada boleh dibuang-buang pada ayat itu. Ya, lanjut. Wa ashku bathi Itu apanya? Tambahannya ada huruf maktubah wala tuntoknya mana? Ada huruf yang tercetak tetapi tidak dilafalkan. Alif ashkunya itu enggak. alif. Ya, padahal itu bukan mau jamak, ya kan? Itu tinggal untuk anak, ya kan? Syaka yaskuani, yaskuna sampai ke ujung ashku, nashku. Kalau kaidah imla kan ada alif, ada ayat, ada ada alif, ya. Tapi ini Allah mau pada itu alif. Ya udah tetap alif, ya kan? Walaupun kada terbaca. Ya. Wa bi aidi dalam Rasam Usmani itu yaknya 2, tapi kalau dalam kaidah imla yaknya cuma 1. Biaidin. Biaidin. Apa ayatnya? Wassamaa banainaha biaidin. Wa inna lamusli'un. Nah, dan kami mengganalakan selalu langit itu. Ya kalau ilmuwan menemukan dunia ini makin berganal ya ternyata ayat itu udah lama sejak dahulu kala dan ada wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusli'un, dan kami selalu mengganalakan berganal. Tapi ilmuwan terbukti yang menemukan pada ayat itu sudah dahulu udah ada biaidinnya. Kalau kaidah imla ya apa? Cukup ya hanya penting ya kan? Din. Apa itu dia tambahan itu? Wallahu a'lam. Ini tuh wahyu haram bagi kita hukumnya untuk melakukan itu tadi. Ya, lanjut. Wa min naba'in dalam Rasam Usmani itu tidak ada alif lam di setelah nun mati itu kan ada nun tasdid. Tapi kalau dalam kaidah imla nunnya setelah nun mati itu nunnya bertasdid. Salah tuh. Ya, bukan itu. Ya-nya. Oh ya-nya Ustaz. Ayatnya apa? Walaqad ja'aka Akamin naba walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad ja'aka min. Kalau kaidah imla ini ja'na ba il. Nah, ini nabail apa faedahnya ada yaknya itu tadi? Nah, wallahu a'lam, tapi Allah maunya ada yaknya. Gitu. Nah, padahal kan ada maksudnya apa ya? Kada terbaca dan maknanya itu wallahu a'lam apa maknanya ada yaknya itu tadi? Memang kayak biaidin itu tadi. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Tapi tetap kada boleh dibuang. Lanjut. Dan saurikum dalam Rasam Usmani itu saurikum itu ada ditulis ada waknya, tapi kalau dalam kaidah imla waknya itu hilang. Maunya itu hilang kan. Toh kada dibaca juga. Jadi bacanya kayak apa? Saurikum. Ya, U-nya itu udah pendek lah. Nah, jadi jangan pokoknya padahal kan ada U-nya kan takut Jepang ya pokoknya panjang ya. Mau ya itu ada dia yang memang dipadahi kada mau dipadahi mulai ikah ya pendek dia daripada kan kada mau tapi baca jadi panjang hak ada wawunya aja ulaika. Ya lanjut. Yang ketiga hurufun maktubatun bikifayatin bikaifiyatin wa tuntaqu bikaifiyatin ukhra. Yang tiga itu huruf yang tulisannya dan cara penyebutannya berbeda. Contohnya as-shalah di Al-Baqarah ayat 3 wa ghairiha dan selainnya. Yang kedua az-zakah Isra Al-Baqarah ayat 43 wa ghairiha dan selainnya. Wa yabsutu fil baqarati
ayat 245. Jadi kitabahnya dengan nutuknya atau pelafalannya beda. Nah, kadang kita membaca As-sol- ini dibaca dengan As-solawat. mau jakawah kita ada jakawah dalam bikin yang ada dapat jakawah kan. Apalagi godah kan bil godati wal asyik. Nah, itulah yang ada. Itu terutama yang wow yang ini kadang-kadang kan kita awal-awal mengaji maka itu waktu kanak-kanak bingung. Ya, mungkin kita mengalami keadaan itu. Tapi itu pangdah faktanya ya Allah maunya itu kata-kata ini tadi pakai wow. Nah, kalau kita bikin insya, bikin cerita, ya kita kan ada kewajiban kita mungkin kuliah, ada paknya, kami pun ada paknya mata kuliah insya, bikin cerita segala macam. Kita nak mencatat sekolah coba alik boleh aja. Oh kita bukan mencatat ayat, ini kan? Atau kalian mau bikin artikel tentang fikih, kalian mau pakai ini boleh aja. Tapi kalau ayat tuh pakai wow, kan? Ada tiga-tiga. Kalau bikin makalah, bikin artikel, tanya jawab, mungkin kalian nanti ada bikin ketika nanti segala macam, tanya jawab bikin segala macam, boleh kayak inilah. Selama itu bukan ayat. Ya, lanjut. Yang keempat, al-maqtu'un wal mausulun nahwun. Yang keempat yaitu terputus dan tersambung. Nahwun contohnya ya bena umma. Ayat di surah Toha ayat 94, wa ka'annahu di surah Al-Qasas ayat 82, Ilyasin di surah As-Saffat ayat 130. Ya, ini udah ada bab yang malam kan udah lewat kita. Yang benar umma udah kita jabarkan apanya, yaitu ya dengan ibna, dengan ya ibna umma. Wahai anak mama, yang potongan katanya itu nah ya nida dengan ibna mundadanya dan juga yang dimulok dengan kenapa jadi digabung itu pangdah Allah mau digabung alifnya ibna nya hilang ya wai ke anak wai malam apa wai harfu tanadum nata nadam salam padahal itu dua kata yang berbeda jadi digabung wai padahal kaidahnya dua kata yang berbeda kan mau digabung wai ya wai anna ya anna ini padahal wai ka anna tapi Allah mau digabung padahal berbagai gabung wai ka annahu itu juga ya ilmu itu padahal dalam kawah ada bergabung dengan ya dalam bergabungnya kawah tapi untuk mencakup bacaan yang membaca alif itu malam-malam lalu diarahkan berbagai yang lanjut Yang kelima marusima bitai al-mabsutatun al-mabsutati min haatin at-ta'nisin min haatit ta'nisin nahwun. Yang kelima yaitu dirosamkan dengan ta al-mabsutah menggantikan tak ta'nis. Contohnya ni'matallah wa qurratu 'ain wa nahuha dan contoh selainnya. Kalau di malam-malam blognya kita temukan pembicaraannya agak panjang. Ada di halaman ini di halaman 364 lah, 364. Ya. Uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'matallah, uzkuru ni'matallah. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallah wa in ta'uddu ni'matallah 364 365. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tampung dulu kita baca. Aulia bukan 3 dah. Jadi bagi untuk oh ya. Ya, kita baca tempat biarlah cepat saja. Ya, halaman 4. Halaman 45 dan 46. Kalau ada pertanyaan kalian tanyakan aja yang jawabannya aja lah. Dari awal itu. Tadi mulai yang pertemuan anu ya. Satu ini dan belum lagi lah. Satu ini, dari satu ini. Malam ini tetap. Oh iya. Ya, kita baca cepat. Ujar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Allah mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan Allah berikan manfaat kepada kita, kemanfaatan dari adanya beliau dan adanya ilmu-ilmu beliau, kemanfaatan di dunia dan di akhirat.
Wa amma akhdhuhu al-ujrata, atau di PDF kada pakai hu, wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Fahaka al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, ada di An-Not 73, Abu Sulaiman al-Khattabi mansubun ila jaddin min ajdadihi ismuhu al-Khattab. Nah, itu dinisbahkan kepada nenek moyang di antara nenek-nenek moyang beliau, namanya adalah Al-Khattab. Nama beliau adalah Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab. Nama nenek moyang pada tuannya kita. Dikatakan tadi ada yang mengatakan Hamad, ada yang mengatakan nama beliau Ahmad. Apa ujar beliau? Beliau menceritakan man'a akhdhil ujrati alaihi an jama'atin minal ulama minhum Az-Zuhri 74. Nama beliau Az-Zuhri adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdillah bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab Al-Basri, atau boleh dibaca juga dengan Al-Bisri, ba-nya boleh dua harokatnya. Wa Abu Hanifah. Nah, ini kelompok ulama yang memadahkan kada boleh mengambil gaji, kada boleh mengambil upah dari melajari mengaji. Siapa tadi? Di antaranya adalah Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Kemudian ada lagi sekelompok ulama yang memadahkan boleh. Wa an jama'atin annahu yajuzu illam yashtarithu, atau ada yang membaca di PDF yashrithu atau yashruthu. Intinya adalah ada juga kelompok yang memadahkan boleh jika kada mensyaratkan. Itu adalah perkataan siapa? Wa huwa qaulu Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi 75, Asy-Sya'bi bi fathhi syin. Nama beliau adalah Amir bin Syarahil, tapi lebih dikenal dengan sebutan nama beliau ini Asy-Sya'bi. Kemudian juga Ibnu Sirin memadahkan boleh jika kada mensyaratkan, artinya lajari aja dulu, dibari kah kadakah kada apa-apa, bila dibari terima aja. Kemudian pendapat berikutnya wa dzahaba bermadhab, maksudnya zahaba inilah lain tulak, berpendapat. Nah, jangan dipadahi tulak ya. Ada zahaba berpendapat atau bermadhab ya kita. Wa dzahaba Atha wa Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa akharun, dan ulama-ulama lainnya, ila jawaziha in syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan wa qad jaa bil jawazi al ahaditsus sahihah. Ini malah membolehkan, malah kalau berakad, artinya udah ada akadnya. Pian hakun nah melajari anak ulun, inggih hakun ya upahnya sekian tiap kali datang. Kayak contohnya kami di sini udah berakadnya kayak itu juga, dalam hitungan gaji kami itu tiap pertemuan 30.000 akadnya gitulah, tiap kada datang potong 30.000. Nah, atau ada akadnya misalnya kalian mengajar di tempat mana 25.000, bila izin kada dipotong tapi wajib menggani betukang ya, misalnya akadnya gitu. Nah, itu akad. Ada yang membolehkan malah kalau berakad. Nah, jadi ingat, terbayang tiga pendapatnya ini tadi, ini pokoknya dulu. Nah, yang membolehkan punya dalil juga. Nah, ada yang memadahkan kada boleh lalu, ada yang memadahkan boleh kalau sukarela. Berarti ini kalaunya artinya kada boleh berakad. Pendapat yang ini ada yang memadahkan boleh kalau berakad, kalau sukarela malah kada boleh kalau dijulangi mengambil. Nah, tiga ini tadi, ini pegang lo, tiga pendapat tentang terkait gaji atau upah. Wahtajja man mana'aha bi hadithi Ubadah bin As-Samit annahu 'allama rajulan min ahli suffah al-Qur'ana fa ahda lahu qausan faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in sarraka an tutawwaqa biha tawqan min nar faqbalha wa huwa haditsun masyhur rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa bi atharin katsiratin 'anis salaf. Yang ihtajja bahujjah badalil yang memadahkan kada boleh itu dengan hadis Ubadah bin Samit bahwa beliau melajari mengaji laki-laki dari kalangan ahlu suffah. Kemudian ahlu suffah yang dilajari mengaji ini menghadiahkan busur panah. Lalu ujar Nabi, kalau engkau ketujuh menjadikanmu bahagia, dikalungkan kalung dari api neraka, ambil aja itu. Jadi pacangan hadiahnya itu jadi kalung kena dari api neraka. Panah anak apa busur panah itu kena jadi kalung, dikalungkan dari api neraka. Kalau hendak ya Nabi ambil aja. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Kalau yang membolehkan menjawab
dalil ini tadi dijawab oleh mereka. Hadis Ubadah bin Samit ini dua jawaban. Satu, ajabal mujawizun an hadis Ubadah bin Samit bi jawabain. Jawaban pertama, anna fi isnadihi maqalan, sanadnya hadis itu masih diperdebatkan atau dibicarakan, belum kawa dipadahkan hadis sahih, nah masih diperdebatkan. Satu. Jawaban kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi falam yastahiq syai'an, bahwa beliau ini sukarelawan kada baakat untuk melajarinya, maka dia tidak berhak menerima apapun. Berarti ini kayaknya Imam Nawawi ini mencondong lebih membolehkan malah yang baakat. Nah, wallahu alam kayaknya. Artinya itu memang baakat sebulannya bayar bulanan syahriyahnya sekian. Itu maksud baakat juga. Tsumma ahda ilaihi ala sabilil iwad falam yajuz lahul akhdhu. Kemudian ahlu suffah yang dilajari mengaji itu tadi menghadiahi kepadanya sebagai bentuk gantian tenaga uyuhnya melajari mengaji, maka kan boleh diambil. Ujar yang jawaban kedua ini. Bi khilafi man yaqidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, dengan berkebelakangan berlawanan dengan yang membikin akad dengannya, dengan akad yang sahih yang disepakati sebelum ta'lim, sebelum melajari mengaji. Wallahu alam. Terbayang tiga pendapatnya tadi? Ada yang memandahkan kada boleh lalu, ada yang membolehkan kalau kada mensyaratkan macam-macam, ada yang membolehkan kalau bikin akad, baik akadnya itu tiap pertemuan kayak apa, berapa, atau hitung bulanan, segala macam tuh akad yang sahih. Atau akadnya kayak ini, 1 juta sampai lancar mengaji, itu akad juga. Nah, 1 juta sampai khatam mengaji, itu akadnya boleh juga kayak itu. Nah, dan kayaknya yang dipakai kebanyakan kita ini yang pendapat yang ketiga itu tadi, dan itu pun termaktub dalam kitab At-Tibyan ini tadi. Intinya karena ada aja toh ulama-ulama yang berpendapat dengan tiga ini tadi, kalau ada yang kada mau menerima lalu kita hormati, kalau ada yang mengambil gaji tanpa mensyaratkan apa-apa bila dijulungi mengambil kita hormati. Tapi kalau ada juga yang memegang pendapat ketiga dengan akad, kita hormati juga. Yang kada boleh apa? Ini penilaian kita dengan hati kita. Yang kada boleh kita hendak menyugihakan diri kita pribadi, bahkan niatnya mulai awal hendak membanyaki gaji. Nah, perbaiki, karena memang niat ini tiap waktu perlu diobati, ya. Nah, selalu mungkin syaitan tuh mengganggu niat kita. Nah, yang kada boleh apa? Menjadikan penghidupan atau ma'isyah di kita malam. Nah, itu yang kada boleh, menjadi ma'isyah. Bila kada melajari mengaji, kada berduit, lalu bila kada melajari mengaji, kada kau makan, kada kau minum, bahkan bila kada melajari mengaji, mati ya kita. Saking kada adanya lalu duit di lain. Itu ma'isyah, udah jadi ma'isyah. Nah, makanya hendaklah kalau melajari mengaji punya pendapatan di hal yang lainnya, gitulah. Kemudian yang kada boleh lagi apa jika kita malam minta-minta dengan mengaji. Wah ini kan banyak di pinggir jalan, pengamen-pengamen bemek pulang, begitar bemek, ya kan. Nah ini bayangkan kalau suatu ketika kalian menemui di pinggir jalan duduk bemek membawa salon mengaji, mbah tuntung mengaji, hendak lampu habang tuh tinggal dikit, berjalan minta-minta silah ya, cel man ya gitu, minta-minta. Tapi kada menyanyi, kada mengaji itu diharamkan. Nah kada boleh. Jan Nabi apa bahkan akan datang kepada kalian zaman kalian temui kaum yang meminta-minta dengan mengaji. Jika kalian temui, jangan dijulungi, fala tu'tuhu, ya. Itu yang kada boleh lah. Terbayang dah bab 5 pasal yang pertama, yang keduanya udah kita baca pagi Sabtu, ya kan. Yang pertama, yang kada boleh, pasal pertama inilah yang kada boleh adalah menjadikan penghidupan, kada punya pendapatan lain pada itu. Kemudian meminta-minta dengan mengaji itu. Nah, itu yang kada boleh. Adapun mengambil gaji itu babnya lain lah. Pahami? Bukan mengambil gaji, bukan itu menjadikan penghidupan. Gaji ini ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan lalu, ada yang membolehkan jika terima apa adanya aja tanpa mensyaratkan apa-apa, ada yang membolehkan malah dengan akad. Kalau kada berakad kada boleh mengambil. Nah, itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ditampung aja dulu kada dijawab supaya aulia cepat ya. Ya.
Mhm. Mhm. Ya. Atau kena ingat tangan di WA, di grup WA lagi lah. Pertanyaannya ada lagi? Ditampung aja dulu. Supaya jangan kemalaman. Ya, kadeda lah. Insyaallah pertemuan akan datang kita khataman kitab Hilyatul Tilawah ya. Bab selanjutnya 2 halaman aja. Kita membaca daftar nama tokoh-tokohnya tuntung juga, daftar kitab-kitab rujukannya tuntung juga. Memang betul-betul khatam sebagian kita Hilyatul Tilawah. Kadeda halaman yang kita lewati berlewat saja, artinya kada tanpa pemahaman kita. Tiap halamannya kita lewati, bahkan hingga sampul depannya pun, muqaddimahnya pun, sambutannya pun kita baca juga dah semalam ya. Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas taman Hilyatul Tilawah dan kita membaca al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Ini karangan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Jazariyah. Nah, Muqaddimah Jazariyah. Jadi namanya tadi apa? Muqaddimah tuh bang namanya. Nah, Muqaddimahnya ini, manzumah ini bicara tentang apa? Fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Membicarakan manzumahnya ini tentang apa-apa siapa yang hendak mengaji, apa yang wajibnya ketahui. Nah, pendek aja, paling 1/4 jam. Cuma pemahamannya yang kita baca kena insyaallah 1/4 jam itu apa? Ya yang kita kaji 2 tahun ini. Mun dibaca aja 1/4 jam, mun dicari pemahamannya 2 tahunan kita menamatkannya, itulah. Nah, insyaallah pertemuan akan datang. Nah, kemudian insyaallah kena di WA ada dibagikan untuk yang kita insyaallah kita hendak membuka melanjutkan bah tamat hilyah ini untuk mendalami qiraat itu kan kita bikin kajiannya juga. Ya, pengganti Hilyatul Tilawah ini Mbah Hatam, kita perlu untuk pembukaannya kayaknya kita perlu bantuan beberapa ikong supaya kita nih yang ngomong di depannya ini kada uyuh juga komat kamit bubuihan. Nah, apa itu kita hendak di awal ini kita istilahnya menakipan aja, tapi yang dibaca menakibnya ini ulama-ulama qiraat lah. Mungkin kita ada membaca 6 tokoh, kemudian satu yang kena menjabarkan kada terlalu panjang juga usul riwayat namanya perbedaan kaidah-kaidah bacaan Imam Qalun ini dengan imam kita, Imam Hafiz ini apa? Jadi ada 7 ikong. Nah, ini yang kalau kawak direbut tangan, ya, mun makan jangan tapi direbut tangan, mun ada ambil. Nah, tapi hendaknya yang kayak ini nih, nah ini yang direbut tangan. Insyaallah kena di WA lah dibagikan. Ayolah coba yang kayak ini berdahuluan, sebagaimana kita dianjurkan berdahuluan sop awal dalam sembahyang. Jangan maju nah betunjulan. Itu terbalik makruh hukumnya lah, dibenci hukumnya. Dibenci Allah gitu, walaupun kada ada catatan dosanya tapi kada baik gitulah. Dahuluan yang dibaca siapa kena Imam Nafi' Al-Madani, Imam Qalunnya, kemudian Imam Syatibi, Imam Ibnul Jazari, kemudian Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, lain Abdul Fattah Abu Hudah, lain lagi lah Abdul Fattah Al-Qadi, kemudian Kiai Arwani, ini ulama kita di Jawa, Kiai Arwani, ini muallif kitab Faidul Barokat yang insyaallah kita pakai kitabnya untuk kajian akan datang. Kalau yang ada duit coba cari-cari lah di apa Shopee atau Bukalapak, di toko buku ada tapi ada kitabnya nih, Faidul Barokat fi Sabi'il Qiraat karangan Kiai Arwani. Nah, wallahu alam. Insyaallah pertanyaan itu dijawab karena yang tadi lah kalau kada ingat dianukan ya diingatkan. Ya, mungkin kita cukupkan kajian kita malam ini dengan apa yang sudah kita kaji. Nah, dari kitab Hilyatul Tilawah dan At-Tibyannya. Insyaallah kita ketemu lagi pagi kena. Yang hendak menghafal silakan untuk menyiapkan yang sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa untuk badahuluan kena mengambil yang 7. Kita perlukan 7 ikong tadi lah. Jangan lupa untuk badahuluan. Siapa tahu kita ada tahu amalan mana yang bikin Allah itu ridho lawan kita. Siapa tahu yang kita mengambil jatah itu tadi nama bacakan ulama itu yang bikin Allah ridho lawan kita. Kita nggak tahu bang ya. Ya itu aja. Salah khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita malam ini ada manfaatnya dan kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, kada perlu lagi memandang hina kalau kita ada melihat ulama mana yang terima gaji dan belajar mengaji atau ceramah segala macam. Atau kita udah tahu pendapatnya ada 3 macam kayak ini tadi lah, ada aja dalil-dalilnya lah. Jadi kita kalau makin memandang baik siapapun itu tadi, selama itu masih memungkinkan untuk kawa dipandang baik. Kalaupun itu salah juga, jangan menghina, doakan kebaikan untuknya.
mudahan dapat hidayah. Kalau gandeng tangannya kepada kebaikan, jangan memandang hina. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat hidayah dari Allah untuk menjalani kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.